Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari 2 Timotius pasal pertama ayat 16 dan ayat 17. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Puji Tuhan, Paulus menceritakan suatu pelayanan yang ternyata kemudian dalam pelayanan itu dia harus berhadapan dengan cobaan, dia harus mendapatkan masalah. Dan dalam keadaan seperti itu dia merasa tidak ada yang membantu dia. Dan memang bukan hanya sekedar merasa, tapi itu kenyataan. Tidak ada seorang pun yang membantu, menolong, dan memperdulikannya. Dan ini adalah satu pengalaman yang sudah terjadi dari seorang rasul, seorang pemimpin, seorang yang punya kekuatan dari jawatan pelayanannya sebagai rasul. Sebagai seorang rasul, ternyata dia membutuhkan sahabat-sahabat yang dekat, yang peduli, yang mau tahu, yang mau terlibat dengan apa yang sedang dihadapinya. Nah, dalam kehidupan ini seringkali kita juga melihat dan juga tahu ada banyak orang yang mungkin menurut pikiran kita bisa peduli dengan kita, bisa mau tahu dengan masalah kita, bahkan mau bantu kita. Ternyata dalam hal itu, Paulus menemukan tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Ini satu keadaan yang nyata dialami. Dan tidak tertutup kemungkinan, mungkin juga kita di hari-hari yang ada saat ini kita sedang menghadapi masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita temukan bahwa ada orang tahu kita berhadapan dengan masalah, tapi orang itu justru tidak mau membantu kita, tidak memperdulikan kita, tidak mau tahu dengan keadaan kita, sehingga ada banyak orang kecewa di saat dia butuh sahabat, di saat dia butuh kawan. Dia tidak pernah menemukan kawan yang setia, kawan yang baik, sahabat yang peduli dengan kehidupan ini. Jangankan sahabat, dalam kehidupan kenyataan kita bisa lihat ada orang-orang yang lebih diberkati dari kita, yang mungkin kita sudah berharap kepadanya, tapi di dalam keadaan yang begitu terjepit, tidak ada reaksi untuk menolong, untuk memperhatikan, untuk memperdulikan kehidupan ini. Sebab itu sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa keadaan sendiri itu bukan hanya saudara yang pernah alami, tapi seorang rasul, bahkan Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Sehingga dia harus bertanya, "Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu ungkapan hati di mana dia harus berjuang sendiri, bukan karena salahnya, tapi karena pelayanan, karena Injil. Dia harus berjuang sendiri dan tidak ada orang yang peduli dengan dirinya. Tapi dia katakan dia bersyukur karena Tuhan telah mendampingi aku
dan menguatkan aku. Ini adalah suatu kebanggaan, suatu kesukaan, suatu kebahagiaan bagi orang-orang yang ikut dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seringkali dalam kehidupan ini kita abaikan Tuhan yang selalu mau ada di mana saja. Kita seringkali lebih mengandalkan sesama kita yang sangat-sangat terbatas, yang sangat-sangat tidak mampu. Kita andalkan, masa kamu tidak bisa datang, masa kamu tidak mau tahu, masa kamu tidak bisa tolong. Dan bahasa-bahasa seperti itu seringkali kita dengar, seringkali kita juga ucapkan karena ada dalam keadaan sendiri, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan. Bahasa itu seringkali keluar. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun tidak ada satu yang peduli, tidak ada satu sahabat atau saudara atau keluarga yang peduli, ternyata Tuhan mendampingi Paulus. Tuhan tidak tinggalkan Paulus. Tuhan tidak jauh dari Paulus. Tuhan dekat dengan Paulus dan Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Ini yang harus diingat dan diperhatikan dalam perjalanan kehidupan ini. Karena dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak selalu berada dalam satu posisi yang nyaman-nyaman saja. Dengan begitu banyak yang sahabat yang mendekati kita, begitu banyak teman-teman yang peduli dengan kita di saat-saat kita mungkin diberkati Tuhan, mungkin menikmati keberhasilan, mungkin mendapatkan penghargaan. Namun di saat-saat yang begitu sulit, seringkali kita kehilangan pegangan, kita kehilangan keyakinan. Karena kita sudah terbiasa dengan begitu banyak sahabat, begitu banyak teman, begitu banyak orang yang peduli dan menyanjung kita. Namun di saat-saat kita sendiri, kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada mendampingi kita, dan Dia selalu mau memberi kekuatan kepada kita. Tidak cukup kita hanya menyanyi, Dia hadir di setiap musim kehidupan. Kalau kita sendiri tidak percaya, kalau kita sendiri tidak mengandalkan, jika kita sendiri tidak mau melihat hal itu jadi kenyataan, jangan berharap bersandar dan mengandalkan manusia. Ketika kita masih mengandalkan manusia, Dia walaupun dekat kita tidak lihat, Dia walaupun selalu memberi kekuatan, kita berpikir itu kekuatan dari kawan-kawan kita. Kita berpikir kekuatan itu dari sahabat-sahabat kita. Sesungguhnya mereka tidak lebih dari kita yang rapuh. Sesungguhnya mereka tidak lebih dari manusia yang punya kekurangan. Dan yang bisa memberi kekuatan hanya Tuhan. Sebab itu, yakin dan percaya, di dalam segala keberadaan kita, Tuhan dekat dan Tuhan selalu mau memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita hari ini dengan menyadari bahwa Tuhan selalu dekat dan Tuhan selalu mau memberi kekuatan kepada kita, sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, karena kembali di pagi hari ini Tuhan telah ingatkan kepada kami bahwa Engkau selalu mendampingi kami dan Engkau selalu memberi kekuatan kepada kami. Engkau berjanji memberi kekuatan kepada yang lemah. Engkau janji bahwa kami boleh jatuh tapi tidak akan tergeletak. Sebab itu ingatkan kami Tuhan, betapa besar kasih setiamu, betapa dalamnya kasih setia Tuhan atas kehidupan kami,
yang percaya dan berharap kepadamu. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja di tempat usaha mata pencarian mereka, di tempat bisnis, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di bangku kuliah atau sekolah, dan juga ibu-ibu atau keluarga yang ada di rumah dengan kegiatan di rumah setiap hari. Tuhan, tolong kami semua. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Ingatkan selalu kepada kami, di dalam kesendirian kami Engkau dekat dan Engkau siap memberi kekuatan kepada kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami, ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, supaya di dalam segala keberadaan kami tidak takut, karena Tuhan beserta kami. Tuhan ada bersama kami dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.